Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat sore. Saya akan menyampaikan kembali pembahasan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Teman-teman, sidang yang ke-24 hari ini yaitu pledoi atau keberatan dari terdakwa Pak Yosef Hidayah. Mungkin teman-teman sudah menyikapi, sudah menyimak apa sih poin-poin dari sidang pledoi tersebut. Tadi saya menyikapi, menyimak, mencermati inti dari apa yang dibacakan pertama oleh Pak Yosef Hidayah, yaitu salah satu terdakwa dalam kasus ini, mengatakan bahwa saya tidak melakukan pembunuhan terhadap istri dan anak saya. Saya merasa difitnah dengan Danu ini. Jadi tuduhan Danu ini semuanya hanya bohong belaka. Itu pembacaan yang sudah dibacakan tadi oleh Pak Yosef Hidayah. Nah, teman-teman, tentunya memang kasus Subang ini pertama sudah menuai pro dan kontra di masyarakat. Ada yang percaya dengan keterangan Danu 100% bahwa mereka adalah pelakunya. Ada juga yang belum percaya 100% bahwa Pak Yosef Mimin Abi Arigi adalah pelakunya. Itu wajar sekali di publik yang saya menyikapi di berbagai kolom komentar. Luar biasa, intinya semoga dalam kasus ini benar-benar nanti yang ditetapkan itu tidak salah tangkap. Ya, seperti kasus di Vegi Setiawan kemarin, seperti kasus Vina dan Eki di Cirebon, seperti itu ya. Jadi kita ingin melihat yang sebenar-benarnya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kembali ke belakang flashback. Keterangan Dr. Hastri waktu podcastnya dengan Bang Anjas di Thailand. Di situ beliau menjelaskan yaitu ditemukannya 2 DNA asing di tempat kejadian perkara. Baik, nanti kita bahas. Oke, teman-teman, kesimpulan atau poin-poin yang disampaikan dari Pak Rohman Hidayat selaku kuasa hukum dari Pak Yosef Hidayah, saya menyimak bahwa di sini yang pertama, Pak Yosef menurut Pak Rohman Hidayat harus dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Oke, lalu yang kedua yaitu tuntutan jaksa hanya mengutip BAP bukan dari fakta sidang. Ini menurut Pak Rohman. Lalu menurut Pak Rohman yakin tuntutan tidak terbukti, yaitu JC Danu pun menurut Pak Rohman adalah sebuah rekayasa. Lalu selanjutnya yaitu semuanya Pak Rohman ini membantah baik petunjuk, surat, ataupun keterangan saksi-saksi, dan bisa saja Pak Rohman mengatakan keterangan ahli. Semuanya dibantah oleh Pak Rohman Hidayat dalam sebuah statementnya waktu diwawancara tersebut. Nah, teman-teman mungkin bisa menilai kasus Subang ini, intinya meskipun sekarang sudah ada 2 terdakwa yang sudah dituntut oleh JPU dan belum keputusan majelis hakim, kita tetap melihat dan menilai bagaimana endingnya kasus Subang ini. Apakah benar keterangan Danu ini atau tidak? Apakah benar Pak Yosef ini para pelaku, Ibu Mimin Abi Arigi? Kita belum melihat keputusan hakim, teman-teman. Kita ikuti saja bagaimana keputusan dan akhir dari kasus ini. Kalau misalkan nanti salah untuk memutuskan, ini akan ramai sekali. Ini akan ramai pokoknya masyarakat, teman-teman. Karena sudah banyak contohnya. Ya, kemarin aja kasus Vina dan Eki pun ujung-ujungnya Peggy Setiawan bebas. Ya, kan seperti itu. Sedangkan ini sudah digembor-gemborkan pelaku dalam kasusnya. Baik, ini luar biasa sekali memang di dalam kasus Subang ini. Pak Yosef tadi di pembacaan pledoi yang saya dengar, saya tidak akan mengakui hal ini dan ini adalah merupakan fitnah bagi saya. Saya adalah korban, saya tersiksa. Ya, luar biasa. Saya sampai mau nangis tadi. Teman-teman mendengar, ya mungkin di antara teman-teman pun, bagaimana cerita dari Pak Yosef menjelaskan di depan majelis hakim, meskipun ya ada yang komplain juga karena dengan nada suara yang keras ya. Memang Pak Yosef seperti itulah gayanya yang kita simak selama ini. Baik, teman-teman, lalu yang selanjutnya yang jadi persoalan di masyarakat, yang jadi pembahasan dan juga penasaran kita semuanya adalah DNA asing.
yang ada di karpet mobil, yang ada di baju Danu, lalu yang di mana lagi saya lupa. Nah, ini kita pasti flashback ke belakang, keterangan dari ahli tentunya, bukan dari keterangan masyarakat. Ahli forensik Dr. Sumi Hasri sudah menjelaskan begitu gamblang sekali. Baik, di sini menjadi pertanyaan, 2 DNA asing ini sumbernya dari mana seperti itu? Nah, di sini Pak Rohman pun sangat bertanya-tanya sekali. Jika 2 DNA asing ini terkuak, maka itulah mereka para pelakunya. Dan banyak yang mengatakan Danu ini belum jujur 100% karena siapakah DNA asing tersebut yang belum disebutkan. Masa sih ada di TKP kok tidak tahu yang lainnya lagi? Kan seperti itu ya. Baik, ini hanyalah pembahasan dan mengulas dari statement Pak Rohman Hidayat yang tegas mengatakan bahwa semuanya ditolak, baik keterangan saksi, keterangan ahli, dan masih banyak lagi. Baik, lalu yang selanjutnya, Pak Rohman sama sekali apa yang dituduhkan Danu itu adalah sebuah fitnah. Baik, lalu Pak Yosep pun mengatakan saya tidak melakukan. Nah, teman-teman, tentunya kita penasaran dong dengan 2 DNA asing ini milik siapa. Kita flashback ke belakang ketika saya melihat dari podcastnya Bang Anjas dengan Dr. Hastri. Ya, di sini yaitu dijelaskan kasus Subang telah menyedot perhatian masyarakat selama 2 tahun lebih lamanya. Betul sekali. Nah, sesudah ratusan bukti, belasan saksi diperiksa, ratusan barang bukti yang sudah disita kepolisian, dan berbagai ahli sudah dimintai keterangannya, namun kasus Subang tetap saja buntu. Ya, dari dulu. Bayangkan, buntu teman-teman. Tidak ada pergerakan yang begitu membombardir kasus Subang ini. Setelah Danu mengakui perbuatannya, nah, barulah terang benderang kasus ini. Namun di sini menjadi perdebatan adalah 2 DNA asing. Sebab apa? Di sini menurut ahli forensik yang juga seorang polisi, seorang kombes ya, kalau sekarang mungkin sudah naik pangkatnya yang luar biasa, mengatakan telah menemukan 2 DNA asing. Teman-teman bisa simak di sini, dibaca-baca. Dan itu sudah ada jejak digital, itu dengan Bang Anjas ya. Luar biasa waktu podcast dengan Dr. Hastri. Telah menemukan 2 DNA asing di TKP kasus Subang pada tahun 2021 silam. Oke, teman-teman, hingga saat ini polisi tidak atau belum mengungkap hasil pemeriksaan DNA asing tersebut. Dan ini kemarin pun saya menyimak sudah dikatakan dari Kasipidum ya, kalau tidak salah, di pengadilan pun sudah dikatakan di salah satu channel YouTube. Mungkin teman-teman sudah menyimak bahwa 2 DNA asing inilah yang belum ditemukan pembandingnya. Nah, ini teman-teman yang menjadi ganjalan kita semuanya. Kenapa kok bisa ada DNA asing ditemukan di tempat kejadian perkara? Berarti ada orang lain dong di situ. Kalau misalkan tidak ada orang lain di TKP, tidak mungkin ada DNA ditemukan. Ini ahli yang berbicara. Dr. Hastri, pada tahun 2021, Dr. Hastri sempat membuat pernyataan terkait terduga pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Menurut Dr. Hastri, ia sempat menemukan adanya 2 DNA asing di lokasi pembunuhan tersebut. Tuh kan? Kalau misalkan tidak ada orang lain yang masuk TKP, maka tidak akan ada ditemukan DNA. Berarti ini ada. Cuman masih misteri, DNA siapakah itu? Apakah dari saksi-saksi sekian banyaknya ratusan, baik dari warga sipil dan saksi dari polisi, apakah sudah dites DNA-nya semuanya? Kan ini menjadi pertanyaan publik. Kalau misalkan ini belum terkurai, 2 DNA yang menjadi penasaran kita semuanya. Ini sudah masuk persidangan loh teman-teman. Harusnya terbuka, ya kan? Oh, ternyata 2 DNA asing ini si A, si B. Harusnya sudah seperti itu. Itu harusnya harapan kita sebagai warga masyarakat yang selama ini kok agak nyesek juga gitu loh. Kasus Subang ini kok begini kan?
masih belum jelas meskipun sudah ada tuntutan ya. Pak Yosep seumur hidup, Danu 8 tahun. Bagaimana dengan dua DNA asing ini yang menjadi perbincangan masyarakat, teman-teman? Menurut Dr. Hastri, ingat ya, ini ahli yang berbicara. Di TKP itu ada dua DNA yang asing. Nah, di sini viral dalam video tersebut di TikTok akun @storyku_25. Teman-teman mungkin bisa buka dan juga pasti sudah menonton ya. Karena saya percaya kepada teman-teman sudah menyimak dari tahun 2021 sampai sekarang. Penilaiannya kasus Subang bagaimana? Seperti itu. Baik. Seperti yang telah diberitakan, Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka termasuk Danu Yosep yang terlebih dahulu ditahan. Sementara istri kedua Yosep, Ibu Mimin, dan juga kedua anaknya belum juga ditahan. Nah, ini kan belum P21, sedangkan sudah menjadi tersangka. Ini pun menjadi ganjalan di masyarakat yang saya simak di berbagai kolom komentar. Kenapa sudah tersangka tapi belum juga ditahan atau P21? Ini pun masih ngambang yang dua terdakwa meskipun kita sudah menyimak persidangan. Oke, kita tunggu bagaimana jawaban pledoi dari JPU besok hari. Ini tunggu kita. Endingnya kasus Subang ini bagaimana? Teman-teman, luar biasa. Ikuti terus intinya info-info yang akan saya sampaikan dan juga teman-teman YouTuber yang lain. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Banyak rezeki panjang umur. Amin ya robbal alamin. Bye-bye.